wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. TV Camkoha. Nah, anak-anak ustazah semuanya yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan bahagia dan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, acara homeschooling bahagia ini adalah kerjasama antara pemerintah kota beserta Dinas Pendidikan dan juga RBTV Camkoha. Nah, anak-anak ustazah sekalian yang ada di rumah, sudah tahu belum ya? Ustazah siapa namanya? Wah, ternyata ada yang sudah tahu. Tapi juga banyak yang belum tahu ya. Kita kenalan dulu ya teman-teman. Nama ustazah adalah Ustazah Sayu Rohma. Jadi biasa dipanggil Ustazah Sayu. Ustazah biasanya sehari-hari mengajar di SDIT Iqro 1. Nah, teman-teman sekalian, sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap belajar, semuanya duduk yang rapi di rumah bersama orang tuanya. Jangan lupa ya, nanti anak-anak ustazah semuanya siapkan kertas dan pensilnya. Nanti kita akan mencatat. Oke teman-teman semuanya, sudah siap? Ya, sudah siap. Kalau sudah siap, kita akan mulai kembali. Nah, anak-anak ustazah, walaupun hari ini, sekarang ini kita sedang belajar di rumah, tapi jangan lupa ya, jaga kesehatan. Nah, kenapa harus jaga kesehatan? Supaya kita senantiasa terhindar dari virus corona. Ya, virus corona. Tahu nggak ya langkah-langkah untuk mencegah virus corona? Kemarin, waktu pelajaran homeschooling sebelumnya, kalian sudah diajarkan nih langkah-langkah mencegah virus corona. Bersama Ustazah Sayu sekarang, kalian akan bernyanyi tentang 5 langkah mencegah virus corona. Oke, siap semuanya teman-teman di rumah? Kalau siap, boleh berdiri biar lebih semangat. Ya, nanti lagu virus corona ini teman-teman nadanya menggunakan nada balonku. Sudah tahu ya? Kita coba dulu. Balonku ada 5. Sudah tahu teman-teman ya? Tapi nada syairnya dirubah menjadi 5 langkah cegah corona. Kita lihat di layar. Anak-anak ustazah semuanya bisa melihat di layar. Ya, sekarang kita bisa melihat di layar ya, Nak. Nah, ini dia. Ya, ada 5 langkah cegah corona. Kita mulai ya. Kita mulai. 5 langkah cegah corona. Yang pertama, tetap di rumah. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Ketiga, olahraga dan berjemur. Keempat, makan bergizi biar sehat. Kelima, selalu berdoa. Aku sehat, semua pun sehat. Corona pergi menghilang. Sekali lagi, 5 langkah cegah corona. Yang pertama, tetap di rumah. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, olahraga dan berjemur. Keempat, makan bergizi biar sehat. Kelima, selalu berdoa. Aku sehat, semua pun sehat. Corona pergi menghilang. Luar biasa teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan corona segera pergi menghilang dengan kita melakukan langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Nah, anak-anak semuanya, itu adalah langkah-langkah mencegah corona. Tapi seandainya anak-anak ustazah nanti ternyata mau keluar rumah, nah jangan lupa menggunakan apa, Nak? Menggunakan masker, dan jangan lupa jaga jarak aman kita dengan orang-orang di sekitar kita. Baik teman-teman, sudah siap belajar hari ini? Oke, kalau sudah siap belajar, duduk kembali ya. Duduk yang tenang, didampingi tetap dengan orang tua kita. Baik teman-teman, kalau sudah siap, kita akan mulai. Sebelum kita mulai pelajaran kita, supaya pelajaran kita hari ini menjadi lebih berkah, kita akan berdoa. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoanya di dalam hati ya, Nak. Ustazah pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Semoga pelajaran kita hari ini menjadi berkah teman-teman. Sudah siap belajar ya? Sekarang saya mau tanya dulu sama teman-teman di rumah. Hari ini kita akan belajar apa ya, Nak? Ternyata hari ini kita akan belajar tema berapa?
tema berapa yang kita akan pelajari? Ya, bagus sekali. Kita akan belajar tentang tema 7, perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi apa yang akan kita pelajari? Ternyata perkembangan teknologi itu ada banyak. Ada perkembangan teknologi transportasi, ada komunikasi, ada pangan dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar teknologi apa, teman-teman? Sekarang Ustazah punya sesuatu. Tut, 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 tut. Hah, apa ini? Ada yang pernah naik ini? Tahu apa ini? Wah, luar biasa. Ini gambar apa, teman-teman? Kereta api. Mau naik kereta api? Sudah pernah naik kereta api? Wah, kalau belum pernah naik kereta api, kita naik sama-sama. Walaupun nanti kita hanya bernyanyi, mudah-mudahan kita merasakan bagaimana rasanya naik kereta api. Kita mulai bernyanyi ya, teman-teman. Nah, musik. Nah, alhamdulillah, teman-teman. Sudah selesai lagunya, teman-teman. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, lagunya sudah selesai ya. Sekarang sudah tahu kira-kira nih kereta api ini termasuk alat apa ya? Alat apa? Bagus sekali, alat transportasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teknologi apa, teman-teman? Bagus sekali, kita lihat di layar kita. Teknologi, perkembangan teknologi transportasi. Nah, teman-teman, mau tanya, apa itu pengertian teknologi transportasi? Mau tahu? Kalau mau tahu, kita lanjutkan. Baik ya, sebelum kita lanjutkan, kita tahu dulu untuk apa sih kita belajar hari ini atau apa saja yang akan kita capai hari ini. Sekarang kita lihat ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, teman-teman, yang pertama, nanti teman-teman akan mengidentifikasi jenis-jenis alat transportasi. Yang kedua, menentukan kalimat utama pada paragraf dalam suatu wacana atau teks bacaan. Dan yang ketiga, teman-teman nanti akan menentukan keliling bangun datar. Luar biasa, itu yang akan kita capai hari ini. Jadi teman-teman semuanya sudah siap belajar? Kalau sudah siap belajar, duduk yang manis sekarang di depan layar televisi kita, tetap menyaksikan program Homeschooling Bahagia. Nah, kita mulai sekarang. Baik ya, kita mulai. Nah, mau tanya lagi, apa itu pengertian transportasi? Bisa kita lihat di layar televisi kita. Transportasi adalah sarana pengangkut yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi teman-teman, transportasi itu memudahkan kita. Nah, perhatikan kembali, di sini ada kereta api. Jadi kereta api ini adalah salah satu alat transportasi yang akan memudahkan kita, memudahkan manusia ataupun barang untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti tadi, dari Bandung ke Surabaya. Kalau kita jalan kaki kira-kira gimana ya? Wah, nggak sampai-sampai kita. Tapi dengan adanya teknologi transportasi, kita bisa pergi dari Bandung ke Surabaya. Dari Bengkulu nanti kita bisa ke Jakarta atau sebagainya. Nah, teman-teman, mau tanya, alat-alat transportasi itu apa saja ya? Mau tahu? Wah, sudah pada tahu ya ternyata. Oke, kalau mau tahu dan sudah pada tahu, kita lebih cari tahu lagi sekarang. Kita lihat ke layar kita. Oke, sebelumnya kita akan tahu dulu perkembangan teknologi transportasi, sejarahnya. Teman-teman, sebelum adanya kereta api tadi, ada perkembangan teknologi transportasi. Apa perkembangannya? Perkembangannya itu, teknologi transportasi itu dimulai dari penemuan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada saat itu, roda belum seperti sekarang ini. Ya, belum seperti ban roda kalian sekarang ini. Dulu rodanya masih terbuat dari kayu. Kayunya itu sangat berat sehingga tidak efisien kalau digunakan. Tetapi setidaknya sudah memudahkan ketika untuk mengangkut barang yang berat-berat karena rodanya bisa dipasang
pada gerobak sehingga kita bisa membawa barang-barang yang berat. Itu dia sejarahnya. Kemudian orang berpikir menemukan alat transportasi lainnya sehingga memudahkan manusia untuk melakukan perpindahan atau mengangkut barang. Nah, sekarang kita lihat ada apa lagi ya? Jenis-jenis transportasi. Ada yang tahu jenis-jenis transportasi itu apa saja? Kita cari tahu. Nah, yang pertama, coba lihat di layarnya, ada banyak mobil. Kira-kira itu adalah jenis transportasi apa ya, teman-teman? Apa? Wah, sudah tahu semua. Iya, itu adalah jenis transportasi darat. Nah, transportasi darat. Selain transportasi darat, ada apa lagi ya transportasi itu? Kita lihat. Nah, ini ada air, ada laut. Di lautnya ada banyak kapal. Kira-kira itu transportasi apa, teman-teman? Bagus sekali, itu adalah transportasi air. Nah, selanjutnya ada transportasi darat dan ada transportasi laut. Kemudian ada satu lagi. Nah, ada pesawat terbang, ada balon terbang, dan ada helikopter. Kira-kira dia berjalannya di mana ya? Di darat kah? Di air kah? Atau dia terbang di udara? Ternyata itu adalah transportasi. Bagus sekali. Itu adalah transportasi udara. Jadi teman-teman semuanya, transportasi itu ada transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara. Nah, sekarang mau tanya lagi, transportasi darat kira-kira apa saja ya? Sudah ada yang tahu? Apa? Mobil. Luar biasa, ada banyak transportasi darat. Mau tahu ya? Baik, kita cari tahu. Transportasi darat. Nah, perhatikan baik-baik. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Kira-kira itu adalah transportasi apa ya teman-teman? Kita lihat. Wah, sudah tahu semua. Iya, bagus sekali. Itu namanya delman. Sudah pernah lihat delman? Sudah pernah naik delman? Nah, tapi sekarang delman sudah jarang kita temukan ya teman-teman. Kita sering menemukan delman itu kalau kita jalan-jalan ke pantai. Ada delman, nanti kalau tidak ada virus corona lagi, kita sudah bisa keluar rumah seperti biasanya. Nanti coba naik delman di pantai. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Ada apa lagi? Ya, transportasi darat. Kita lihat. Nah, ada apa ini? Ya, bagus sekali, motor. Jadi transportasi darat itu teman-teman ada motor. Kemudian ada apa lagi ya? Wah, ada kendaraan roda 4. Ya, apa namanya? Mobil. Bagus sekali. Lanjut, wah ada tayo. Nah, itu bukan tayo ya teman-teman. Itu namanya adalah bus. Ya, ternyata alat transportasi, delman, motor, mobil, dan bus. Ada apa lagi ya? Wah, itu ada truk. Selanjutnya yang paling canggih dari transportasi darat, yaitu perkembangan mulai dari delman, sekarang ada yang paling canggih lagi. Ada apa ya? Kita lihat. Ada yang tahu ini kereta api apa namanya? Luar biasa. Ini adalah kereta api maglev. Kereta api ini adalah kereta api yang biasa digunakan di negara-negara maju, ya. Kereta api maglev ini kereta api yang menggunakan teknologi magnet yang bermuatan listrik. Jadi luar biasa teman-teman. Menemukan kereta api maglev ini, berjalannya dia tidak langsung menyentuh, rodanya tidak menyentuh rel kereta api ya, tapi beberapa milimeter di atas rel kereta api karena dia menggunakan teknologi magnet. Luar biasa. Nanti suatu saat Ustazah mendengar salah satu penemu hebat ada dari Bengkulu yang akan mengharumkan nama Bengkulu, nama Indonesia, dan menggetarkan dunia. Itu berasal dari mana? Dari Bengkulu. Siapa dia? Kalian yang ada di rumah yang akan menemukan transportasi hebat lainnya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada transportasi air. Apa saja transportasi air? Perhatikan. Apa ini ya teman-teman? Bagus. Ini namanya rakit. Jadi, cikal bakal transportasi air itu adalah rakit.
ya teman-teman. Kemudian ada apa lagi? Berpikir lagi orang, kemudian menjadi perahu supaya lebih jauh lagi bisa menyeberangi air. Kemudian berpikir kembali, menemukan kembali ada kapal layar. Ya nak, temulah kapal layar menggunakan layar. Tapi ternyata kapal layar, orang berpikir lagi kalau menggunakan layar, kalau ada angin kencang, diterpa ombak yang luar biasa, layarnya bisa sobek. Kalau sobek, susah untuk menggerakkan kapalnya lagi. Kemudian berpikir lagi dengan kemajuan teknologi, jadilah apa teman-teman ini? Ya, kapal. Kapal laut. Biasanya anak-anak semuanya pernah naik kapal laut? Kalau ada yang pernah naik kapal laut, kalau kita pergi ke Jakarta atau ke Pulau Jawa, naik transportasi darat. Kita harus menaiki kapal ya teman-teman, karena kita akan menyeberang dari Pulau Sumatera, menyeberang ke Pulau Jawa. Ya teman-teman, menggunakan apa? Kapal. Kapal apa namanya? Ya, kapal feri. Luar biasa. Antum semua luar biasa anak-anak semuanya ya. Nah, selanjutnya ada apa lagi ya transportasi air? Nah, ini lagi, satu lagi. Apa ini namanya? Oh, luar biasa. Ini namanya kapal selam ya. Dia bisa menyelam sampai ke dasar laut. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi transportasi air. Ada satu lagi yang belum kita contohkan. Ada transportasi apa, Nak? Ya, bagus sekali. Transportasi udara. Ada apa saja transportasi udara, dan cikal bakal transportasi udara itu ada apa ya? Nah, ini dia. Ternyata cikal bakal dari transportasi udara itu adalah penemuan balon udara. Setelah itu orang berpikir dan dikembangkan kembali menjadi pesawat terbang. Kalau pakai balon udara, penumpangnya sangat sedikit. Kemudian dia jaraknya juga tidak terlalu jauh. Berpikir menjadi pesawat terbang sehingga bisa digunakan untuk terbang ke antar pulau, teman-teman. Lanjut, ada apa lagi transportasi udara? Ada, bagus sekali, helikopter. Dan yang terakhir, ada apa ini? Yang terakhir, jangankan menyeberang antar pulau, antar benua, kita bisa ke bulan. Dengan apa teman-teman? Dengan roket. Luar biasa. Nanti anak-anak ustazah di rumah semuanya akan bisa menemukan roket yang lebih canggih lagi sehingga kita bisa terbang ke bulan. Luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman semuanya, tadi kita sudah tahu jenis-jenis transportasi. Transportasi darat, ada transportasi air, dan transportasi udara. Kemudian ada alat transportasi menurut kegunaannya. Nah, apa saja sih alat transportasi menurut kegunaannya? Kita lihat. Ternyata ada 3. Ada alat transportasi pribadi, alat transportasi umum, dan alat transportasi khusus. Nah, kita lihat. Alat transportasi pribadi. Apa itu alat transportasi pribadi, teman-teman? Ternyata alat transportasi pribadi itu adalah alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Jadi hanya kita sendiri yang memakai dan bersama keluarga kita, tidak bisa orang banyak ya nak memakainya. Kemudian ada apa contohnya? Contohnya ya ada mobil dan ada motor dan ada banyak lagi alat transportasi pribadi. Kemudian ada alat transportasi umum. Apa itu alat transportasi umum? Alat transportasi umum adalah alat transportasi yang dipakai bersama-sama masyarakat umum. Jadi siapapun bisa memakai alat transportasi itu, asalkan kita mempunyai uangnya untuk menaiki alat transportasi tersebut. Apa saja ya alat transportasi itu? Nah, contohnya yaitu pertama ada bus. Pernah naik bus? Ya. Kemudian ada apa lagi? Ada angkutan kota. Selanjutnya, nah ini tadi ada kereta api maglev dan ada kereta api lainnya. Selanjutnya ada kapal laut. Itu dia contohnya. Nah, kemudian ada pesawat terbang supaya kita bisa berpergian lebih cepat lagi menggunakan pesawat terbang. Nah, kemudian ada alat transportasi khusus. Apa saja alat transportasi khusus?
alat transportasi khusus yang digunakan untuk tujuan khusus. Contohnya apa ya? Ini dia contohnya. Apa ini? Ya, contohnya adalah truk. Kenapa truk dikatakan alat transportasi khusus? Karena truk digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan khusus. Contohnya mengangkut barang-barang yang banyak. Ya, makanya kita membutuhkan truk. Kalau kita menggunakan mobil pribadi kita, susah ya teman-teman. Tidak bisa semua barang terangkut. Makanya kita membutuhkan truk. Kemudian ada apa lagi? Tahu ini? Wing, 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 wing. Ya, itu adalah ambulan. Ambulan biasanya digunakan untuk membawa orang yang sakit dan sebagainya. Jadi sering mendengar sirine ambulan kan teman-teman pada saat di jalan raya. Kalau kalian mendengar sirine ambulan di jalan raya, segera menyingkir karena ambulan akan berlaju dengan cepat. Nah, teman-teman, kita lanjutkan kembali. Ada apa lagi alat transportasi khusus? Ternyata alat transportasi khusus ada damkar. Tahu apa itu damkar? Damkar adalah alat pemadam kebakaran. Itu dia. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dampak positif perkembangan teknologi. Teman-teman, ternyata perkembangan teknologi ini membawa banyak dampak positif untuk kita. Apa saja dampak positifnya? Pertama, kita akan lebih mudah berpergian. Kedua, mengantar barang antar wilayah menjadi lebih cepat. Selanjutnya, ada apa lagi ya? Meningkatkan pembangunan infrastruktur. Jadi, dengan adanya teknologi transportasi yang semakin berkembang, jadi infrastrukturnya semakin berkembang juga. Contoh jalan raya, akan semakin berkembang jalan raya kita. Itu dia teman-teman. Kemudian tidak hanya dampak positif, ternyata perkembangan teknologi juga mengalami dampak negatif. Apa saja dampak negatifnya teman-teman? Ternyata ada dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya dari perkembangan teknologi? Yang pertama, akan semakin banyak polusi udara. Ya, semakin banyak transportasi akan semakin banyak menghasilkan polusi udara. Ya, kemudian ada berkurangnya sumber alam untuk membuat kendaraan. Contohnya kan membuat kendaraan itu menggunakan besi, nikel dan sebagainya. Diambil terus-menerus untuk membuat transportasi tersebut, lama-kelamaan bisa habis sumber daya alamnya. Kemudian ada apa lagi ya teman-teman? Ternyata dengan berkembangnya teknologi transportasi bisa menyebabkan kemacetan. Oleh karena itu, kita gunakan teknologi transportasi dengan sebaik-baiknya untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Oke teman-teman, sekarang sudah tahu ya jenis-jenis transportasi, perkembangan transportasi. Nanti Ustazah punya ini dia. Apa ya? Tedeng. Nih, punya apa ya? Ustazah punya wacana atau cerita tentang transportasi. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ya, Nak. Ini ada teksnya. Nanti di sini kita akan menentukan apa teman-teman? Dari wacana ini kita akan menentukan kalimat utama dari paragraf atau di dalam paragraf. Nah, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi jangan kemana teman-teman, tetap bersama di Homeschooling Bahagia di RBTV Camkoha. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi kita di acara Homeschooling Bahagia bersama RBTV Camkoha. Nah,
Anak-anak ustazah semuanya yang soleh dan soleha, tetap duduk yang rapi ya nak di rumah bersama dengan ayah dan bunda. Kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini. Nah, tadi ustazah sudah memberikan wacana. Nih, ustazah sudah memberikan, ada apa ini nak? Teks bacaan. Ada yang tahu apa judul teks bacaan kita hari ini? Iya, pergi dengan alat transportasi. Ketika kita pergi, biasanya anak-anak semuanya pergi menggunakan alat transportasi ya teman-teman. Apa saja alat transportasi tadi? Apa? Iya, luar biasa. Ada mobil. Ada apa lagi biasanya yang kalian gunakan? Ada motor. Luar biasa. Sekarang ini ada paragraf. Ya nak, di dalam cerita ini terdiri dari beberapa paragraf. Ada yang tahu tidak apa itu paragraf? Sebelum nanti kita akan menentukan apa itu kalimat utama. Ya teman-teman, sekarang kita perhatikan dulu apa itu paragraf. Kita lihat. Nah, teman-teman, ternyata paragraf adalah sekumpulan kalimat dalam suatu teks atau karangan yang berkaitan secara utuh dan padu. Itu adalah paragraf, pengertian dari paragraf teman-teman. Nah, ciri-ciri paragraf itu biasanya setiap awal paragraf biasanya ditulis menjorok ke dalam, walaupun nanti anak-anak semuanya menemukan di dalam cerita ada paragraf yang tidak ditulis menjorok ke dalam teman-teman ya. Kemudian apalagi ada setiap paragraf biasanya terdiri dari 3 kalimat atau lebih. Selanjutnya ada apa lagi ya teman-teman ciri-cirinya? Nah, di dalam setiap paragraf biasanya memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas yang akan menjelaskan kalimat utama tersebut. Nah, kita lanjutkan. Sudah mengerti teman-teman apa itu paragraf? Kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh paragraf yang ditulis menjorok ke dalam. Jadi teman-teman sudah tahu kira-kira di layar ini ada berapa paragraf ya nak? Ada berapa? Oh, luar biasa. Ada 2 paragraf. Dari mana kalian tahu 2 paragraf? Kita bisa melihat dari apa teman-teman? Dari awal kalimat yang ditulis menjorok ke dalam. Ada beberapa nak? Ada 2 paragraf. Ada 2 ya yang ditulis menjorok ke dalam. Berarti itu ada 2 paragraf. Sekarang perhatikan kembali yang ada di nih. Yang ada di teks yang ustazah bawa. Perhatikan kembali yang ada di teks yang ustazah bawa, sudah? Nah, kalau sudah, ini adalah contoh paragraf yang tidak ditulis menjorok ke dalam. Ustazah, terus bagaimana kita menentukan? Menentukan apa? Menentukan yang mana paragraf pertama, yang mana paragraf kedua, dan paragraf selanjutnya. Nah, jangan khawatir. Bagaimana kita menentukannya? Kita lihat di sini ada di awal kalimat biasanya ditulis dengan huruf kapital. Nah, kemudian dia akan ini ya ditulis dengan huruf kapital. Ini awal paragrafnya. Mulai dari kata banyak orang dan diakhiri sampai kata apa ini teman-teman? Kita baca bersama-sama. Ada apa ini? Mobil. Itu adalah paragraf pertama. Nah, kemudian ada batasnya ya nak ya. Ada batas antara nih paragraf pertama dan paragraf kedua. Itulah yang akan membedakan. Jaraknya kan cukup jauh ya, itu yang membedakannya. Berarti paragraf kedua mulai dari kata apa? Mulai dari kata apa ya? Ada kata, kita baca sama-sama ya di paragraf kedua. Mulai dari ada kata ada dan diakhiri dengan kata apa ya di paragraf kedua? Sama-sama. 1, 2, 3. Apa teman-teman? Iya, luar biasa. Kereta dan diakhiri tanda titik. Terus paragraf yang selanjutnya, ini adalah paragraf keberapa ya? Paragraf ketiga.
Nih, dimulai dari huruf kapital kembali. Ada jaraknya ya dengan paragraf kedua. Ada jaraknya. Diawali dengan kata apa teman-teman? Ada kata, siapa yang tahu? Oke, alat. Dan diakhiri dengan kata kotor di sini. Ya, teman-teman, di paragraf ketiga. Selanjutnya ada paragraf keempat. Paragraf keempat, ini dia. Dimulai dari apa paragraf keempat? Di paragraf keempat dimulai dari kata kerugian. Kemudian diakhiri sampai kata kereta dan tanda titik. Jadi ada berapa paragraf teman-teman di dalam wacana ini? Ada berapa? Kita hitung sama-sama. Kita mulai. 1, 2, 3, 4. Jadi ada berapa teman-teman? 4 paragraf. Luar biasa. Ya, ada 4 paragraf. Ada 4 paragraf. Ya. Nah, selanjutnya dari paragraf yang sudah kita ketahui tadi, kita akan menentukan kalimat utama. Bagaimana cara kita menentukan kalimat utama? Nah, untuk menentukan kalimat utama, kita harus tahu dulu apa itu kalimat utama. Nah, ini dia kalimat utama. Kalimat utama berisi pokok pikiran yang menjadi dasar untuk pengembangan paragraf. Jadi itu adalah pokok pikirannya ya nak ya. Kemudian kalimat utama bersifat umum dan memuat seluruh isi paragraf. Kemudian ada apa lagi? Di dalam paragraf itu juga ada kalimat penjelas ya. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah uraian mengenai kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Nah, kalau kalimat utama bersifat umum, sedangkan kalimat penjelas bersifat khusus teman-teman, sehingga kalimat tersebut harus menjelaskan secara detail mengenai apa yang sedang menjadi topik. Nah, sejauh ini teman-teman sudah tahu apa itu kalimat utama? Oke, sekarang kita akan mencari kalimat utama dalam paragraf yang tadi, yang ada dalam wacana yang Ustazah bawa tadi, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan kalimat utama dalam paragraf? Ternyata kalimat utama dalam paragraf itu terdapat 3, ya. Yang pertama A. A itu biasanya kalimat utama itu ada di awal paragraf. Kemudian ada di mana lagi? B, belakang paragraf. Kemudian ada satu lagi C. Apa itu C? C adalah campuran. Maksudnya apa ya campuran? Berarti kalau campuran dia ada di awal dan di belakang paragraf. Teman-teman, kita lanjutkan. Awal paragraf, bagaimana ya menentukan kalimat utama yang berada di awal paragraf? Bagaimana caranya? Kita lihat. Nah, sekarang kita perhatikan ya teman-teman. Caranya adalah yang pertama kita lihat kalimat kedua di dalam paragraf. Untuk menentukan kalimat utama yang berada di awal paragraf, yang kita lihat adalah kalimat keduanya justru teman-teman. Nah, pertama langkahnya adalah setelah kita melihat kalimat kedua dalam paragraf, kemudian ada nggak pengulangan atau repetisi kata dalam sebagian dari kalimat pertama? Nanti kita lihat ya teman-teman contohnya. Kemudian yang kedua, ada kata rujukan atau kata tunjuk ini, itu, atau tersebut. Kemudian terdapat kata ganti orang, yaitu ia, mereka, atau nya. Bisa juga kata ganti objek ya teman-teman. Selanjutnya, kalau dia berada di belakang paragraf, seperti apa? Bagaimana kita mencarinya? Nah, kita perhatikan kembali.
Nah, kalau dia berada di belakang paragraf, berarti yang kita perhatikan adalah kalimat bagian belakang. Nah, yang pertama langkahnya adalah, ada nggak ya di dalam kalimat itu ada simpulan yang ditandai dengan adanya kata konjungsi antar kalimat, yaitu oleh karena itu, oleh sebab itu, atau dengan demikian. Nah, yang kedua caranya adalah adanya simpulan yang berupa penegasan, yaitu kata jadi atau bahkan, teman-teman. Sudah tahu? Sekarang yang terakhir adalah campuran. Apabila, nih, perhatikan kalimat yang ada di awal dan akhir. Apabila pada keduanya terdapat ciri yang sudah disampaikan sebelumnya, maka kalimat utamanya adalah campuran. Jadi itu dia langkah-langkahnya, teman-teman. Nah, Ustazah masih bingung. Kalau masih bingung, teman-teman semuanya, kita akan lihat contohnya. Kita akan menentukan kalimat utama dalam paragraf yang sudah, dari wacana yang sudah ada tadi ya, Nak, Ustazah akan pindahkan ke layar. Oke, sekarang kita mulai dari paragraf pertama, teman-teman. Nah, sebelum kita menentukan kalimat utama, jangan lupa untuk membaca dulu paragrafnya. Sekarang kita baca ya, bersama-sama teman-teman kita baca ya. Boleh ikuti Ustazah. Sekarang paragraf pertama. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda, sepeda motor, dan mobil. Sekarang mau tahu di mana sih letak kalimat utamanya dalam paragraf itu? Ternyata letak kalimat utama dalam paragraf itu apakah di awal, apakah di akhir? Kita lihat. Ada nggak ya kalau di awal pengulangan kata? Coba lihat garis kata yang digaris bawahi. Kita pertama tadi caranya lihat dulu kalimat kedua. Ada kata alat transportasi. Ternyata kata alat transportasi itu adalah pengulangan dari kata alat transportasi yang ada di kalimat pertama. Berarti teman-teman, kita sudah tahu yang mana kalimat utamanya. Jadi kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sekarang kita lanjutkan. Yang kedua, paragraf kedua. Kita baca ya teman-teman. Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkutan kota, bus, dan kereta. Sekarang kita perhatikan juga di awal kalimatnya. Kira-kira apakah dia letaknya di awal kalimat atau akhir kalimat ya? Coba lihat. Adakah pengulangan kata? Ya, sekarang kita lihat yang digaris bawahi. Ternyata di situ ada pengulangan kata. Di kalimat kedua ada alat transportasi yang mengulangi kata dari kalimat pertama, juga alat transportasi. Jadi teman-teman semuanya, kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf. Nah, kita lanjutkan. Kemudian paragraf ketiga. Sekarang coba deh teman-teman sendiri yang membaca. Ustazah tunggu ya kalian membacanya. Yuk kita baca ya. Sudah dibaca? Kira-kira sudah tahu belum? Yang mana kalimat utama dalam paragraf tadi sudah dicontohin ya. Coba lihat, ada nggak pengulangan kata pada kalimat kedua? Coba lihat. Nah, ternyata ada. Luar biasa teman-teman. Ternyata sama paragraf ketiga, kalimat utamanya juga terdapat di awal paragraf. Ya. Selanjutnya ada paragraf keempat teman-teman. Dibaca lagi ya teman-teman. Silahkan dibaca. Sudah dibaca? Oke, caranya masih sama ya nak. Caranya kalian semua lihat paragraf kedua. Paragraf keduanya ada tidak kata yang diulang? Nah, ternyata ada. Ada yang diulang adalah kata
alat transportasi umum. Diulang kembali, alat transportasi umumnya. Jadi sudah jelas bahwa kalimat utama dalam paragraf tersebut ada di awal paragraf. Luar biasa. Jadi kita tuliskan kembali ya. Kita tuliskan yang mana kalimat utamanya, yang mana saja ya teman-teman. Nah, di awal paragraf tadi, yang pertama ada banyak orang memiliki alat transportasi pribadi. Yang di kedua, paragraf kedua, ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Yang ketiga, alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Yang keempat, kalimat utamanya, kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi. Oke, sekarang teman-teman sudah tahu ya cara menentukan kalimat utama dalam paragraf. Sekarang Ustazah mau tanya, di kereta api tadi kita lihat, tut tut tut, kereta api ini punya pintu dan punya jendela. Kira-kira pintu dan jendelanya ini berbentuk apa ya teman-teman? Sudah tahu bentuknya apa? Ya, bagus sekali. Berbentuk bangun datar. Bangun datar apa, Nak? Bangun datar apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Wah, luar biasa. Bangun datar persegi panjang. Ustazah punya contoh bangun datar. Nah, ini dia. Coba lihat. Ada warna hijau, merah, dan pink. Yang hijau. Bangun datar apa ini? Sudah belajar semuanya ya. Kira-kira yang hijau ini adalah bangun datar apa teman-teman? Bagus sekali. Ini namanya segitiga. Saya taruh kembali. Kemudian yang ini bangun datar apa ya teman-teman? Sudah tahu? Ini namanya apa? Bagus, ini namanya bangun datar persegi. Kenapa dikatakan persegi ya? Ada yang tahu ya? Ada yang tahu nggak? Semua sisi yang sama panjang. Nah, satu lagi. Warna pink. Warna kesukaan siapa ya warna pink ini? Nah, teman-teman, ada yang tahu seperti apa tadi? Seperti jendelanya atau pintunya kereta api tadi. Ini namanya apa? Bangun datar apa teman-teman? Ya, bagus sekali. Ini namanya persegi panjang 100 untuk antum, untuk kalian semuanya. Baik. Nah, teman-teman sudah tahu ya berbagai macam bangun datar. Sekarang kita akan mencari keliling bangun datar. Sebelum kita akan mencari keliling bangun datar, ada yang tahu tidak apa itu keliling? Pernah nggak ya lari keliling-keliling lapangan? Biasanya kalau kita lari keliling-keliling lapangan, kita lari di bagian mananya ya, Nak? Di tengahnya atau di tepinya? Di mana ya kita larinya? Bagus sekali. Kita larinya di pinggir lapangannya ya, atau di tepi lapangannya. Sekarang kita akan tahu apa itu keliling. Kita akan cari tahu. Ternyata teman-teman, itu dia keliling bangun datar. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi bangun datar. Ada yang tahu nggak yang mana itu sisi? Coba lihat di layar televisi kalian. Ada bangun datar persegi. Sudah tahu yang mana sisi? Di sana Ustazah sudah kasih kasih huruf ya. Ada A, B, C, D. Yang mana itu kira-kira persegi itu punya berapa sisi ya? Kita lihat dari A ke B. Tahu itu sisi apa, Nak? Sisi itu bagian tepinya ya, Nak. Coba kita lihat. Yang pertama dari A ke B. 1. Kemudian dari B ke C, 2. Kemudian C ke D adalah sisi yang ketiga. D ke A adalah sisi yang keempat. Ternyata teman-teman persegi itu memiliki 4 buah sisi. Nah, terus Ustazah bagaimana cara mencari kelilingnya? Ingat ya, cara mencari keliling itu yaitu dengan cara menjumlahkan panjang sisi-sisinya. Tadi sisi-sisinya ada sisi yang pertama, ditambah sisi kedua, ditambah sisi yang ketiga, ditambah sisi yang keempat. Itu dia adalah keliling. Nah, teman-teman, ada yang sekarang sejauh ini
Nah, sekarang teman-teman, sejauh ini yang Ustazah ajarkan tentang keliling, sudah tahu semuanya? Nah, kalau ada yang mau bertanya, boleh menelpon ke sini. Di mana ya teleponnya? Di 0736 34 6771. Atau nanti boleh lihat di bawah ini. Di bawah sudah ada belum ya nomor teleponnya? Ya, sudah ada. Jadi kalian semua bisa di sini nak ya, menelpon di, Ustazah ulangi, 0736 34 6771. Ya. Sudah ada yang masuk yang mau menelpon? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Nah, bersama siapa ya Ustazah sekarang? Anak Siapa? Muhammad Khairul Azam. Wah, Muhammad Khairul Azam. Iya, Muhammad Khairul Azam dari mana ya, Nak? Wah, luar biasa. Masya Allah, salam rindu dan sayang selalu untuk Azam ya, Nak ya. Nah, sekarang Azam mau bertanya tentang apa nih? Azam kira-kira... Apa yang dimaksud dengan transportasi khusus? Oh iya, ada lagi selain itu yang mau ditanyakan? Ada lagi Azam? Oh sudah, itu saja. Ya iya, terima kasih Azam sudah bertanya di sini ya Nak ya. Baik, Ustazah jelaskan kembali. Transportasi khusus itu adalah transportasi yang digunakan khusus untuk mengangkut barang-barang tertentu. Contohnya tadi ada apa teman-teman? Ada truk atau digunakan khusus ya, ada truk. Kemudian ada apa lagi teman-teman? Tadi ada yang nguing, 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 nguing. Ada apa? Ada ambulans. Lanjut tadi ada apa lagi? Ada damkar yang digunakan untuk pemadam kebakaran. Kita lanjutkan kembali. Ada lagi nggak ya yang mau menelpon? Kira-kira mudah-mudahan Azam sudah tahu ya Nak ya, sudah mengerti ya apa itu transportasi khusus. Ada lagi yang mau menelpon? Yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Halo? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa ya teman-teman? Ustazah ini bersama siapa ya? Siapa ya Nak? Siapa? SDIT Ikro 2. Oh, SDIT Ikro 2, luar biasa. Nah, salam rindu dan sayang selalu juga untuk Ananda di rumah. Nah, kira-kira sekarang mau bertanya apa? Ayo, boleh tanya tentang apa ya, Nak? Tolong jelaskan tentang sisi tadi, Bang. Tentang sisi tadi ya, Nak ya. Baik. Nih, Perhatikan baik-baik. Ustazah punya bangun datar. Apa namanya? Tahu nggak tadi yang di rumah? Gavi tahu nggak apa yang ini? Apa Nak ini? Oke, luar biasa. Ini adalah persegi. Yang mana sisinya Gavi? Tahu nggak yang mana? Tahu Gavi yang mana sisinya? Yang di atas, Bang. Yang di atas tuh, tepi bagian atas. Terus yang mana lagi? Samping dan bawah, Bang. Oh, di atas, samping, dan bawah. Sampingnya, samping kanan dan samping kiri. Jadi ada berapa Gavi sih? Kiri dan sampingan, Bang. Iya, kanan kiri ya Nak ya, sampingnya. Jadi ada berapa Gavi kira-kira sisinya Gavi? Ada berapa sisinya? 4, Bang. Ada 4. Luar biasa teman-teman di rumah. Gavi luar biasa hebatnya ya. Ada lagi yang mau menelpon? Gavi terima kasih ya. Oke, ada lagi telepon yang masuk? Ada lagi yang masuk teleponnya? Ya, baik teman-teman. Nah, karena waktu kita ternyata tidak terasa Nak ya, sudah 1 jam kurang lebih Ustazah menemani kalian semua. Nah, tadi kita sudah tahu cara mencari keliling bangun datar, yaitu menjumlahkan setiap sisinya. Ustazah punya tugas untuk kalian di rumah. Apa itu tugasnya?
Ini dia, menghitung keliling persegi panjang. Kalian nanti menghitung keliling persegi panjang ya nak. Jadi ingat, caranya yaitu menjumlahkan setiap sisi dari persegi panjang. Sudah ya? Silakan dicatat. Ya, yang lebarnya 5 cm, panjang sisinya yang lebih panjang, yang satu lagi 10 cm. Itu tugas kalian. Terus nanti apa lagi Ustazah? Bisa lihat lagi soal-soal yang ada di buku. Ya teman-teman. Baik, sudah? Sekarang Ustazah lanjutkan teman-teman. Ustazah lanjutkan. Ditutup. Baik. Halo. Nah, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ya? Ini siapa nak? Bersama siapa Ustazah? Oh, bersama Liana. Liana ya? Iya, Liana. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Halo? Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ini Liana ya? Waalaikumsalam. Iya. Wah, namanya sudah ditulis ya di sana Liana. Wah, Liana, ada yang mau ditanyakan? Liana dari kelas 3A. Oh, dari kelas 3. Kelas 1. Masya Allah, salam sayang dan cinta selalu untuk Ananda. Iya, Liana, ada yang mau ditanyakan nak? Iya. Apa? Liana mau bertanya tentang apa nak? Bagaimana Iya. Bagaimana? Bagaimana apa teman-teman? Bagaimana apa nak? Liana dari kelas 3A. Ya, Liana mau bertanya apa? Dikecilkan dulu ya nak volumenya. Jadi Liana mendengarnya lewat saluran telepon saja ya nak ya. Oke, Liana. Wah, sepertinya terputus ya dengan Liana. Baik teman-teman, karena waktu kita sudah selesai, maka Ustazah simpulkan dulu. Nah, jadi kesimpulan kita adalah perkembangan alat transportasi dimulai sejak penemuan roda pada tahun 3500 sebelum Masehi. Kemudian, alat transportasi dibagi menjadi 3 jenis yang sudah kita pelajari tadi. Ada alat transportasi darat, ada alat transportasi air, dan alat transportasi udara. Selanjutnya, kemudian kita tadi juga menentukan kalimat utama dalam paragraf. Biasanya terdapat pada awal paragraf, belakang paragraf, atau campuran, yaitu bisa di awal dan bisa di belakang paragraf. Kemudian mencari keliling dengan cara menambahkan jumlah setiap sisinya atau panjang sisinya. Sudah tahu semuanya? Baik teman-teman, akhir kata Ustazah mewakili seluruh guru yang ada di Kota Bengkulu, bahkan Provinsi Bengkulu, menyampaikan selalu salam sayang dan rindu selalu untuk Ananda yang ada di rumah. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Teman-teman, kita tutup dengan berdoa dulu ya nak ya. Kita berdoa dalam hati menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, sekali lagi selalu bahagia dengan menyaksikan homeschooling bahagia. Mari kita wujudkan Bengkulu bahagia dan religius bersama RBTV Camkoha.